Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025, perkenalkan nama saya Halimatus Sadiah, mahasiswa PPG dalam Jabatan Pendidikan Agama Islam Batch 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidempuan dengan NIM 25211000857 Program Studi Pendidikan Agama Islam. Pada hari ini Rabu 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMA Negeri 1 Tebing Syah Bandar di kelas 10 dengan materi memahami hakikat dan mewujudkan ketauhidan dengan syu'abul iman. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Iya, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita masih diberikan begitu banyak nikmat oleh Allah, baik nikmat iman, Islam dan kesehatan, sehingga hari ini kita masih dapat bertemu dalam proses belajar mengajar pendidikan agama Islam. Tak lupa sholawat berangkaikan salam, mari sama-sama kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk mengambil keberkahan dari pertemuan kita pada hari ini, ya silahkan ketua kelas memimpin doa belajarnya. Setelah itu kita membaca tadarus Quran surah Al-A'raf, surah ke-7 ayat 54. Baik, silahkan ketua kelas pimpin doa belajarnya terlebih dahulu. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Rabbana inna fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, baik, selanjutnya kita akan membaca Quran surah Al-A'raf, surah ke-7 ayat 54. Yuk, sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayyam summa stawa 'alal 'arsy yughshil lailan nahara yatlubuhu hafithan wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrihi ala lahul khalqu wal amr. Tabarakallahu rabbul alamin. Ya, jadi Quran surah Al-A'raf
surah 7 ayat 54. Ini adalah salah satu dalil yang membahas tentang syu'abul iman, yaitu materi yang akan kita pelajari nanti. Nah, untuk menumbuhkan rasa semangat nasionalisme kita, jadi sebelum memulai pelajaran, kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Ya, dalam hal ini lagunya adalah Satu Nusa, Satu Bangsa. Ya, kepada seluruh anak didik Ibu, silahkan berdiri. Kita mulai ya. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, Nusa bangsa, bahasa kita bela bersama. Ya. Ya, boleh silahkan duduk kembali. Baik, setelah kita nyanyikan lagu nasional, Ibu absen terlebih dahulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Aisyah, Bunga Ilma, Kesya Mat, Krisna Ridho, Meisila Anggraini, Mutiara Andini, Naura Duyanti, Naila Sabina, Naisila Nurhafsari, Syafira Ayu Lestari, Viola Syakira Afdali, Wilya Ramadhani, Zulfan Anugrah. Ya, berarti semuanya hadir ya. Nah, langsung saja. Hari ini materi kita adalah tentang memahami hakikat dan mewujudkan ketauhidan melalui syu'abul iman. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu akan tampilkan sebuah gambar ya. Gambar tersebut isinya adalah tentang gambaran materi yang akan kita pelajari nanti. Ya. Perhatikan gambar berikut. Nah, kira-kira setelah melihat gambar ini, apa yang terlintas di benak kalian atau pikiran kalian? Silahkan berikan pendapat. Yuk, Mutiara. Iya. Gambar tersebut menunjukkan seseorang sedang menjalankan ibadah sholat yang di sebelahnya ada Al-Quran. Ya kan? Berarti setelah sholat mengaji. Kemudian ada lagi yang ingin menanggapi terkait gambar tersebut? Yuk, Meisila. Ya, sholat merupakan ibadah yang paling utama. As-sholatu imanuddin. Sholat itu adalah tiang agama atau ibadah yang paling utama. Nah, jadi terima kasih yang sudah memberikan tanggapan terkait gambar yang sudah Ibu tampilkan ini. Nah, kemudian kita akan melihat beberapa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, yang pertama, dalam bab ini tujuan pembelajarannya adalah anak-anak Ibu semua harus mampu mengidentifikasi makna syu'abul iman.
atau cabang-cabang iman dan jumlahnya. Nah, yang kedua, peserta didik atau anak-anak ibu mampu mengklasifikasi syu'abul iman ke dalam kategori amalan hati, kemudian amalan lisan, dan amalan perbuatan. Yang ketiga, kalian harus mampu memberikan contoh konkret dari setiap kategori syu'abul iman. Nah, untuk lebih semangat anak-anak ibu dalam pembelajaran kita pada hari ini, yuk sebelum kita masuk ke materi inti, silahkan kepada seluruh anak-anak ibu bersiap untuk melakukan ice breaking. Ya, ice breakingnya clue-nya adalah ice breaking tepukan. Yes, tepukan 1 sampai dengan 5. Yuk kita coba terlebih dahulu ya. Yuk, tepuk 1. Iya, tepuk 2. Iya, kanan 1, kiri 1. Tepuk 3. Iya, tepuk 4. Iya, tepuk 5. Iya. Sudah? Yuk kita ulang kembali ya. Iya, biar lebih semangat lagi pembelajaran kita pada hari ini. Yuk, tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk 5 3 kali. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua. Gimana, sudah mulai semangat belajar? Iya, sekarang Ibu akan menampilkan sebuah video ya. Sebuah video yang berhubungan dengan materi kita pada hari ini. Nah, silahkan dilihat, kemudian berikan tanggapannya nanti. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelompok Asyifa ingin menyampaikan materi tentang Syu'abul Iman. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Hafsah Kabira, saya Khairul Fitriani, saya Rizka Ramadhania, saya Sri Baturi, dan saya Daidatul Husna. Simak video kami sampai selesai ya. Terima kasih. Dah. Tidak mengenai Syu'abul Iman menjadi ya, yaitu hubungan dengan hati, lisan, dan mulut bersaudara. Allahumma ja'alna tawabin wa ja'alna mutahhirin wa ja'alna min ibadika sholihin.
Allahu Akbar. Sallallahu liman hamidah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum la taqutuhu Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah, laisa liwaqa'atiha kadhibah, qa'ilatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja, wa busatil jibalu bassa, fakanat sababan munbassa, wa kuntum azwajan salasa. Anzurun min hamim wa tasqiyat jahim. Inna wa haqqul yaqin. Fasabbih bismi rabbikal azim. Shadaqallahul azim. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. Nah, sudah? Jadi setelah apa yang kamu lihat tadi, silahkan berikan tanggapan atas video yang kamu lihat tadi. Yuk, silahkan. Yuk, guys ya. Iya. Jadi gambar video tersebut ya menunjukkan seorang muslimah ya sedang melaksanakan ibadah sholat ya. Ada lagi yang mau memberikan tanggapan? Ya, Will ya, silahkan. Iya, cabang iman dengan amal perbuatan seperti apa yang disampaikan oleh Kesya tadi. Boleh satu lagi, Nak? Ya, Naisila. Iya, sarana komunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti yang tercantum dalam Quran surah Al-Baqarah ya. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dan sholat merupakan ibadah yang paling utama ya, sarana komunikasi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, terima kasih kepada anak-anak Ibu yang sudah memberikan tanggapan melalui video tersebut. Untuk selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang materi Syu'abul Iman. Setelah tujuan pembelajaran, ada pengertian dari Syu'abul Iman.
Nah, sekarang kita masuk kepada materi inti. Ya, pengertian dari syu'abul iman itu apa sebenarnya? Ya, kita akan lihat nak secara bahasa maupun istilah. Nah, kalau secara bahasa, syu'abul iman itu apa artinya? Cabang-cabang iman. Nah, kalau secara istilah, syu'abul iman itu apa? Bagian-bagian iman yang terdiri dari amalan hati, amalan lisan, dan amalan anggota badan. Yang apabila diamalkan, maka akan sempurna iman seseorang. Ya, itu pengertian dari syu'abul iman. Nah, kemudian kita akan lihat ada dalil yang menjelaskan mengenai syu'abul iman. Ya. Selain tadi ada Quran surah Al-A'raf ayat 54. Di sini ada penjelasan atau dalil mengenai syu'abul iman di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Ya. Bagaimana bunyinya? An Abi bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala Rasulullah al-imanu ma'rifatun biqalbi wa qaulun bil lisani wa amalin bil arkan. Apa artinya? Iman adalah tambatan hati, ucapan lisan, dan perwujudan perbuatan. Maka iman itu artinya tidak cukup dengan percaya, tapi juga dengan meyakini sepenuh hati. Cukup nggak kalau kita hanya mengatakan aku beriman kepada Allah, aku beriman kepada malaikat, aku beriman kepada Rasul? Cukup? Tidak. Mana buktinya? Ya, jadi tidak cukup dengan percaya, tapi juga meyakini dengan sepenuh hati, kemudian mengamalkan dengan anggota badan. Ya, salah satunya ibadah yang paling utama, contohnya adalah sholat. Ya, ini adalah dalil nakli. Nah, kemudian kita lanjutkan. Materi selanjutnya adalah, kita masuk kepada macam-macam syu'abul iman. Ya, macam-macam syu'abul iman dengan amalan hati. Yang pertama beriman kepada Allah. Yang kedua mencintai Allah. Yang ketiga mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ikhlas, tidak ria, dan menjauhi sifat munafik. Yang terakhir adalah bertaubat. Ini termasuk ke dalam cabang iman yang berkaitan dengan amal hati. Ya, maka ada firman Allah, ya, kalimat yang mengatakan innamal a'malu binniyat. Semua pekerjaan tergantung niat. Kenapa? Ya, karena hati itu sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita, terhadap amalan-amalan yang kita lakukan. Semua tergantung daripada niat yang kita mau laksanakan, ya. Kemudian, itu secara amal hati. Kita lanjut, nak. Selanjutnya syu'abul iman berdasarkan amal lisan atau perkataan, atau bahasa Arabnya adalah iqrarun bil lisan. Nah, yang pertama membaca kitab suci Al-Qur'an. Ini termasuk ke dalam amalan lisan, seperti gambar yang sudah Ibu tampilkan tadi, ya. Kemudian yang kedua, belajar dan menuntut ilmu. Thalabul ilmu faridatan ala kulli muslim wal muslimat. Ya, apa artinya? Menuntut ilmu itu wajib bagi muslim dan muslimat, bagi laki-laki dan perempuan, tidak ada bedanya kalau dalam hal menuntut ilmu. Ya kan? Iya. Kemudian mengajarkan ilmu kepada orang lain. Maka ada bahasa ilmu harus disertai dengan amal. Ya kan? Ilmu harus disertai dengan amal. Apa yang kita tahu sampaikan. Walaupun kita hanya tahu satu ayat saja, surah Al-Fatihah misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita hanya paham atau penafsiran kita hanya satu ayat saja. Boleh sampaikan, karena apa? Itu ilmu, nggak harus semua bidang ilmu kita tahu baru kita sampaikan, tidak begitu kewajibannya. Paham, nah? Oke, sekarang ada lagi. Selain mengajarkan ilmu kepada orang lain adalah berdoa. Berdoa ini juga merupakan sarana komunikasi kita kepada Allah. Ya kan? Maka setelah sholat jangan terburu-buru. Ya kan? Pergi dari masjid, meninggalkan tempat sholat. Karena disitulah, ya,
sarana kita berkomunikasi kepada Allah, berdoa. Kemudian zikir kepada Allah. Ya, maka kata Allah, siapa yang mengingatku, maka aku akan mengingatmu, itu kata Allah. Tapi siapa yang nggak ingat, ya gimana Allah mau ingat kita, ya. Sudah. Kemudian yang terakhir, berdasarkan amal perbuatan atau amalun bil arkan, ya. Yang pertama bersuci atau taharah. Kemudian yang kedua menegakkan sholat. Aqimis sholat wa atuz zakah warka'u ma'ar rakiin. Dirikan sholat, tunaikan zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Ya, itu kalimat sudah cukup tegas. Ya, dirikan sholat itu kalimat perintah, fi'il amar. Ya, tidak ada toleransi di dalamnya. Siapapun kamu, seorang mukallaf yang sudah wajib untuk menunaikan sholat, maka dirikan sholat. Kemudian bersedekah. Ya, bersedekah ini adalah perkara yang paling mudah. Ya kan? Iya, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu itu sedekah. Coba semua dulu senyum dulu semuanya dengan ikhlas. Iya, jadi senyummu di hadapan saudaramu itu adalah sedekah. Kemudian menjalankan puasa wajib, melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu, kemudian menjalin silaturahmi, taat dan patuh kepada orang tua, menegakkan pemerintahan yang adil, mendukung seseorang bergerak dalam kebenaran, dan yang terakhir memperbaiki hubungan muamalah. Ya, hubungan muamalah itu adalah hubungan yang mengatur ya tentang hubungan kita dengan manusia. Oke, sekarang kita lanjut kepada manfaat dan hikmah. Ya, Ibu ambil dua manfaat ya dari apa yang sudah dipaparkan di sini. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas iman. Tentunya kalau kita sudah paham dengan cabang-cabang syu'abul iman, tentu akan meningkatkan keimanan, ya kualitas keimanan kita. Kemudian yang kedua, membentuk karakter dan akhlak mulia. Ya. Kemudian hikmahnya, apa hikmahnya? Yaitu bisa atau dapat menjaga keseimbangan hidup, menghadirkan sikap yang ikhlas. Kemudian menjadikan hidup lebih berkualitas. Baik. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, nah sekarang Ibu akan membagi kalian beberapa kelompok. Ya, silakan bentuk kelompoknya, dibagi ke 3 kelompok. Yuk, silakan bentuk kelompoknya. Yuk, boleh di sini kelompok. Iya, di sini ya, dari sini ya. Di sini kelompok 1, 2, dan 3. Ayo agak gercep. Nah, sudah? Ini untuk kelompok 1, silakan dibaca pertanyaannya, kemudian dijawab. Ini untuk kelompok 2, dan ini, ya silakan ini untuk kelompok 3. Ibu kasih waktu kamu 10-15 menit, ya silakan dikerjakan, dipahami pertanyaannya, kemudian dijawab, dan buat satu kesimpulan masing-masing. Yuk, silakan.
Baik, sudah selesai? Sudah. Iya, alhamdulillah. Baik, sudah bisa kita presentasikan ya. Silahkan maju dulu dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil jawabannya. Yuk Kak, silahkan. Boleh agak majuan lagi dikit sayang. Sudah. Nah, kelompok lain perhatikan nak. Ini yang disampaikan oleh kelompok 1 tentang hasil diskusinya. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syakira. Saya Nora. Saya Julfan. Baik, kami di sini menyampaikan hasil saya akan membacakan teks atau paragraf yang ada di halaman. Ali adalah seorang muslim yang aktif. Dia sering mengikuti kebijakan publik yang dianggap merugikan umat. Namun, dalam melaksanakan dia sering menggunakan kata-kata yang sangat kasar, merendahkan, dan bahkan menyebarkan fitnah tentang lawan politik. Semua dilakukan di bawah akun anonim. Dalam kehidupan nyata, Ali adalah orang yang sopan dan pemalu. Untuk menjawab pertanyaannya, saya serahkan ke Naura. Sesuaikah sikap Ali terkait dengan masalah? Sikap yang ditunjukkan Ali tidak sesuai dengan cara. Lalu bagaimana konsep syu'abul iman yang seharusnya diterapkan? Seharusnya Ali tidak boleh menyampaikan kritikan menggunakan kata-kata yang sangat kasar, dan bahkan menyebarkan fitnah tentang lawan politik. Jelaskan pengertian syu'abul iman, manfaat dari syu'abul iman. Dan syu'abul iman adalah keseluruhan amal atau perbuatan baik yang berkaitan dengan hati. Itu merupakan bagian tak terpisah dari keimanan. Syu'abul iman A. Cabang iman yang berkaitan dengan hati. Itu bil qalbi. Contohnya beriman kepada Allah, sholat dan puasa. B. Cabang iman yang berkaitan dengan lisan. Lalu bil lisan. Contohnya berzikir, bersyukur dan menunaikan amanah. Yang C, cabang iman yang berkaitan dengan perbuatan atau amalus dilakukan. Contohnya menjamin silaturahmi, mengucap salam, menolong orang lain. Selanjutnya manfaat dari syu'abul iman. Dengan mengamalkan cabang-cabang iman, seorang muslim tidak hanya memperbaiki hubungan spiritualnya dengan Tuhan, hablum minallah, tapi juga meningkatkan kualitas hubungannya dengan sesama manusia, hablum minannas, sehingga mewujudkan kehidupan yang berkah dan berkualitas di dunia serta mendapatkan keberuntungan di akhirat. Kesimpulannya berdasarkan analisis. Yang kami dapat adalah cabang-cabang iman adalah hal yang harus dimiliki oleh setiap manusia agar dapat mewujudkan hidup yang berkah dan kualitas. Baik, sekian dari kami kelompok 1. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikut kepada kelompok 1, silahkan duduk. Ya, Ali mengkritik tentang kebijakan pemerintah yang menurutnya tidak baik. Ya, walaupun tujuannya baik, tetapi cara penyampaiannya tidak tepat.
Ya kan? Iya, sudah bagus jawabannya. Terima kasih kepada kelompok 1. Lanjut ke kelompok 2. Silahkan boleh maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Yuk, silakan. Boleh maju lagi? Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Krisnari Deborah Purba. Kami dari kelompok 2 ini ingin menyampaikan hasil dari diskusi kami tentang sebuah soal di mana ada sebuah paragraf. Ahmad, seorang pengusaha muda, mengalami kegagalan besar dalam proyek bisnis yang dia rencanakan dengan matang. Dia sudah berusaha maksimal, ikhtiar, sholat malam, berusaha, dan berdoa. Setelah kegagalan itu, ia merasa kecewa, putus asa, dan mulai berhenti berusaha. Dengan alasan semua ini sudah takdir Allah, ada gunanya berusaha keras karena akibat sudah ditetapkan. Pertanyaannya, berdasarkan kasus di atas adalah contoh analisis Syu'abul Iman dengan amal. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri plus untuk kelompok 2 yang sudah menyampaikan pendapatnya. Ini juga tidak kalah bagus ya. Jadi mereka menanggapi tentang ya takdir, ya bahwa segala bentuk atau macam takdir yang diberikan kepada kita itu adalah yang terbaik untuk kita. Ya, karena tidak ada takdir yang buruk, semua sudah dengan porsinya masing-masing. Ya, baik, terima kasih kelompok 2. Baik, kita lanjutkan kelompok yang terakhir, kelompok 3. Silahkan maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Silahkan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, saya Aziza. Aisyah. Ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu sebuah soal dari paragraf tersebut yang akan dibacakan oleh Bu. Adalah soal misalnya mendapat proyek besar dengan menyelesaikan proyek tepat waktu. Dia tergoda membeli beberapa sertifikat atau gambar dan sektor. Saya dari internet tanpa membeli atau melakukan pembajakan digital. Saya berargumen, semua orang melakukannya di dunia virtual. Proyek ini harus cepat selesai agar saya tidak mengecewakan diri dan uangnya akan saya gunakan untuk kebutuhan. Pertanyaannya, apakah sikap Aisyah sesuai dengan dari pertanyaan tersebut adalah sikap Aisyah tidak sesuai dengan tindakan sebagai iman. Dari itu, Aisyah perlu menyadari bahwa tujuan yang baik tidak menghalalkan cara yang buruk. Menjaga amanah klien harus dilakukan dengan cara yang salah dan seterusnya. Uang untuk sedekah harus berasal dari penghasilan yang murni, supaya yang bersedia. Poster tentang Syu'abul Iman sempurnakan iman adalah dalil atas kebenaran keimanan menunjukkan wujudnya keimanan. Kesimpulan dari alangkah baiknya apabila kita ingin bersedekah dilandasi dengan niat dan tujuan yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus untuk kelompok 3 yang sudah menyampaikan hasil diskusinya. Nah, dari beberapa jawaban kalian tadi, dari hasil jawaban kalian yang sudah disampaikan tadi, ya, Ibu rasa semua anak-anak Ibu di sini cukup paham mengenai Syu'abul Iman beserta cabang-cabangnya. Baik, untuk selanjutnya
Sampai ke akhir pembelajaran, ya, tapi sebelumnya, ya, Ibu minta dulu satu orang untuk memberikan kesimpulan, ya, atas apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Boleh Ibu berikan kesempatan kepada satu orang saja. Yuk, silahkan, Syafira. Ya. Jadi syu'abul iman adalah cabang-cabang iman, ya, yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari agar iman kita menjadi semakin berkualitas. Nah, setelah ini kita akan adakan refleksi, ya, refleksi individu, ya, tugas akan Ibu bagikan. Kalau tadi tugas kelompok, nah sekarang tugas untuk pribadi, ya tetap posisinya tetap di kelompoknya. Ya. Ini Ibu bagikan tugasnya. Nanti setelah itu dikumpulkan kembali kepada Ibu. Berapa, Mas? Satu lagi. Ini sudah pas? Sudah? Satu lagi. Ya, silahkan dijawab ya. Ibu kasih waktu kamu 10 sampai dengan 15 menit. Ya, jadi silahkan jawab sesuai dengan pengetahuan yang sudah kalian ketahui tentang apa yang sudah Ibu jelaskan tadi dan tugas kelompok yang sudah disampaikan tadi. Jawab sendiri ya. Baik, bagaimana? Sudah siap semuanya? Iya, silahkan dikumpul. Ya, Ibu kumpul kembali ya. Yuk, ini kelompok 2. Ya. Kelompok 3. Sudah semua nih? Oke, terima kasih. Ya, baik, terima kasih semuanya sudah menjawab soal. Nah, kemudian silakan kembali ke tempat duduk seperti tadi, karena kita sudah selesai kelompoknya. Sudah? Nah, jadi setelah kamu kerjakan tugas mandiri tadi, nah, Ibu akan menyampaikan kesimpulan mengenai materi kita pada hari ini, ya, mengenai syu'abul iman atau cabang-cabang iman. Ya, cabang-cabang iman atau syu'abul iman adalah hal yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari supaya iman kita menjadi sempurna dan berkualitas. Ya, oleh sebab itu kita sebagai manusia
harus senantiasa meningkatkan keimanan kita kepada Allah dengan cara menerapkan cabang-cabang syu'abul iman dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran kita pada hari ini, kita ice breaking kembali ya, supaya mau belajar semangat. Setelah belajar juga ilmunya dapat dan tetap semangat. Yuk, sama seperti tadi, hanya bedanya kalau tadi itu 5 tepukan, nah sekarang 3 tepukan. Sama seperti tadi ya. Yuk, kita mulai ya. Tepuk, ya, tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Iya, oke sekali lagi ya biar lebih semangat. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Oke, beri plus untuk kita semua. Baik. Demikian yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya, baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi semuanya. Pagi.